Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan membahas pendekatan ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah ekonomi akibat pandemi COVID-19. Di kelompok 9 sendiri, yang pertama anggotanya ada Anugrah Ibrahim Rahman, yang kedua ada Fahmi Dwi Saputra, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Rafi, yang keempat ada Noval Egan Firdaus, yang kelima ada Ilmi Faris. Next. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita intermezzo terlebih dahulu dengan menyimak abstrak sebagai berikut. Setiap bencana yang disebabkan oleh faktor alam yang berada seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung, dan wabah penyakit selalu berdampak menimbulkan berbagai masalah ekonomi. Kekurangan komoditas, inflasi, dan perilaku buruk menumpuk barang. Ketiga masalah ekonomi ini selalu muncul dan menjadi masalah yang kompleks dalam sistem perekonomian. Munculnya virus corona telah melanda banyak belahan dunia dan Indonesia telah menimbulkan tiga masalah ekonomi tersebut. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis pendekatan ekonomi syariah dalam merespon permasalahan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Melalui pendekatan ekonomi Islam ini, tiga masalah ekonomi dapat dipecahkan. Pertanyaan kunci yang dijawab oleh penelitian ini adalah, apakah pendekatan ekonomi Islam mampu memberikan solusi atas permasalahan ekonomi akibat COVID-19? Bagaimana solusi ekonomi syariah untuk mengatasi masalah ekonomi akibat COVID-19. Kajian ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam secara konseptual merupakan solusi dan permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19. Karena pendekatan ekonomi Islam dikonseptualisasikan dan bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah ekonomi yang mungkin muncul kapan saja dan di mana saja di dunia. Next, bisa dilanjutkan oleh Noval Egan Firdaus. Di sini ada pembahasan. Yang pertama, pendekatan ekonomi syariah, solusi terhadap masalah kemiskinan akibat COVID-19. Kemiskinan umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang disebabkan oleh warga itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, dan budaya. Sementara itu, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal antara lain akses sumber daya ekonomi yang buruk dan bencana alam, termasuk wabah corona dapat membuat seseorang menjadi miskin. Upaya luar biasa yang sudah dilakukan lembaga zakat dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Pertama, melakukan upaya preventif. Kedua, upaya kuratif. Upaya preventif, pertama, mengedukasi masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan islami. Hal ini sebagaimana seruan Rasulullah dalam sebuah hadisnya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kedua, menyadarkan umat akan pentingnya memutus mata rantai dengan cara berdiam diri di rumah. Inilah seruan yang disampaikan oleh Rasulullah di saat menghadapi wabah penyakit yang mematikan. Rasulullah mengingatkan umat penyakit menular merupakan teguran dari Allah sebagai ujian untuk hamba. Apabila terjadi, maka berdiamlah di tempat kamu berada. Jangan kamu lari. Selanjutnya untuk pembahasan kedua yaitu pendekatan Baik, ekonomi selanjutnya syariah. adalah pendekatan ekonomi syariah, solusi munculnya masalah kalangan barang. Siapa? Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan ekonomi syariah, solusi munculnya masalah kelangkaan barang. Di sini kekurangan pasokan oksigen akhir-akhir ini terjadi karena peningkatan jumlah pasien COVID-19 di masa pandemi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan pasokan oksigen tersebut, khususnya di rumah sakit, adalah dengan mengoptimalkan kapasitas unit produksi dalam negeri yang saat ini baru beroperasi 74% dari kapasitas terpasang. 72% dari produk yang ada digunakan untuk keperluan industri dan hanya 28% untuk keperluan medis. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa di bulan terakhir
Di tahun 2020 dan 2021, kebutuhan oksigen di Indonesia semakin meningkat. Rata-rata perkiraan kebutuhan tabung oksigen per hari untuk pasien COVID-19 satu tabungnya yaitu 700 liter, tetapi di 7 bulan terakhir pada tahun yang sama di tahun 2020 dan 2021, oksigen dibutuhkan sangat tinggi tetapi tidak mencapai kebutuhan yang diperlukan oleh pasien COVID-19. Next. Sebenarnya untuk masalah solusi kelangkaan barang, para ulama-ulama, para cendekiawan Islam serta hadis-hadis Nabi sudah banyak memberikan solusi. Yaitu di sini salah satunya cendekiawan Islam yang bernama Yahya bin Umar dalam kitabnya yang berjudul Al-Ahkam Al-Suf yang membahas tentang persoalan ekonomi memberikan penegasan eksistensi harga sangat penting dalam transaksi bisnis sehingga pengabaian atasnya akan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Oleh karena itu menurutnya penetapan harga atau al-taksir tidak boleh dilakukan. Selanjutnya adalah ekonomi syariah, solusi munculnya masalah inflasi. Di sini ada penjelasannya tentang grafiknya inflasi tahunan Indonesia yang dimana pada bulan Januari, Juli itu bisa dilihat di sana. Jadi harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga di mana para pedagang menjual barang dagangannya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dia jual ataupun barang yang jenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Imam Al-Makrizi menyatakan bahwa inflasi ini merupakan fenomena alam yang menimpa kehidupan manusia di seluruh dunia sejak dulu, sekarang, dan akan datang. Menurutnya, inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Pada saat inflasi tersebut, ketersediaan barang mengalami kelangkaan. Inflasi ini, menurut Al-Makrizi, secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor human error. Inflasi alamiah ini diakibatkan oleh bencana alam dan bencana akibat penyakit menular yang diakibatkan oleh virus berbahaya. Faktor penyebab ini merupakan menurut Al-Makrizi tidak bisa dihindari oleh manusia. Dampak dari bencana tersebut akan mengakibatkan kepanikan besar karena manusia mengalami berbagai kesulitan ekonomi. Oke, lalu selanjutnya ada pendekatan ekonomi syariah, solusi munculnya penimbunan barang atau ihtikar. Terhadap masalah ini, para ekonom muslim seperti Yahya bin Umar sangat mengecam perilaku penimbun barang, apapun alasannya. Karena berdasarkan pandangan Yahya bin Umar, penimbunan barang ini adalah kejahatan yang akan menyebabkan kesengsaraan rakyat. Penimbunan barang akan menimbulkan kelangkaan barang yang akan berakibat kenaikan harga. Jika hal itu dilakukan, menurutnya, maka barang hasil kejahatan itu harus dilelang dan keuntungannya disedekahkan dengan ketentuan modal pokoknya dikembalikan kepada pelaku. Pemerintah harus memberikan peringatan kepada pelaku ihtikar sebagai efek jera bagi si pelaku. Apabila mereka masih mengulanginya, maka pemerintah harus mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis pendekatan ekonomi syariah dalam merespon permasalahan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Dengan pendekatan ekonomi Islam ini, masalah ekonomi dapat diselesaikan. Kajian ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam secara konseptual merupakan solusi dari permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Karena pendekatan ekonomi Islam dikonseptualisasikan dan bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah ekonomi yang mungkin muncul kapan saja dan di mana saja. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.